Belum lama ini saya itu sempat kepikiran, hidup saya kan seringkali di rumah aja ya, jadi jarang keluar karena memang yang pertama saya itu orang yang malas keluar, dan yang kedua kondisi juga ya masih belum oke lah di luar sana. Dan ya sehari-hari saya itu di rumah aja fokus bikin video untuk diupload ke YouTube. Tapi setelah itu, ya waktu saya kebanyakan malah habis buat hal-hal yang bisa dibilang ya agak percuma sih ya. Jadi sehari-hari itu habis bikin video, saya itu langsung main game bisa sampai berjam-jam di depan laptop saya sambil ngeliatin Ganyu yang dan akhirnya saya pun kepikiran bagaimana kalau seandainya saya itu coba untuk live streaming game yang lagi saya mainkan. Lumayan kan bisa nambah kerjaan sambil ngegame, plus kalau konsisten saya yakin insya Allah bisa jadi makin berkembang. Dan siapa tahu ke depannya saya ya bisa mendapatkan sedikit uang jajan dari hasil tersebut. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua pengalaman saya sekaligus tips buat kalian yang ingin memulai karir kalian sebagai seorang streamer game, baik itu di YouTube, Twitch, ataupun di Facebook Gaming. Di sini saya akan lebih fokus ke arah streaming game di PC dan juga di laptop. Jadi buat kalian yang ingin cari tahu cara bagaimana bisa streaming game mobile, maka kalian bisa cari di video-video channel lainnya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan platform yang kalian ingin streaming di situ. Kalau misalnya kalian mau streaming di Twitch, ya silakan bikin dulu channelnya di sana. Begitu pula untuk YouTube dan juga Facebook. Lalu setelah itu, pastikan kalian itu punya hardware yang mumpuni. Jangan sekali-kali kalian coba streaming pakai PC Intel Atom dan RAM 4GB. Kasian PC-nya. Ya minimal kalian itu punya PC ataupun laptop yang core dan thread CPU-nya itu cukup banyak seperti Core i5 dan juga Ryzen 5. Kemudian untuk RAM-nya usahakan di atas 8GB dan untuk VGA-nya atau graphics card-nya ya minim sekelas GTX 1050 itu udah cukup banget ya. Atau kalau misalnya bisa di atasnya lagi gak apa-apa. Untuk detail spek minimumnya kalian bisa ya browsing lebih lanjut aja di Google karena ujung-ujungnya ini akan kembali lagi ke game apa yang kalian ingin mainkan. Misalnya, kalian mau main game Cyberpunk 2027 dengan high settings dan juga ray tracing. Dan kalian itu cuma punya GPU-nya GTX 1050 dengan Ryzen 5 misalnya. Pastinya spek seperti itu tidak akan berjalan secara optimal ketika digunakan untuk bermain plus streaming game dengan kualitas yang tinggi. Kemudian, untuk hal yang ketiga yang wajib kalian punya adalah koneksi internet yang bukan cuma kencang tapi juga stabil. Nah, minimal itu stabilnya ada di angka 10 Mbps ke atas. Usahakan kalian itu pakai koneksi internet yang berkabel ya, alias nyolok kabel Ethernet. Tapi kalau nggak punya, ya kalian juga bisa pakai tethering, wifi, ataupun dari smartphone kalian. Biasanya saya itu memanfaatkan kartu Smartfren Unlimited dengan speed yang super kencang. Dan saat ini, Smartfren Unlimited punya extra benefit malam yaitu extra unlimited malam full speed yang bikin makin unlimited. Dan tentunya, hal ini bakal cocok banget buat saya yang suka streaming di malam hari. Buat kalian yang rencananya pengen ngobrol sambil streaming, saya sarankan kalian itu pakai headphone gaming yang punya kualitas mic yang cukup bagus. Atau setidaknya kalian juga bisa beli mikrofon yang dedicated khusus untuk perekaman audio. Saya sendiri masih memanfaatkan laptop MSI Alpha 15 dengan prosesor Ryzen 7 3750H, RAM 16GB, dan VGA Radeon RX 5500M. Dan ketika saya coba untuk streaming beberapa game seperti Genshin Impact dan juga Valorant, laptop saya ini ternyata masih mampu handle hal tersebut. Tentunya ada beberapa settingan yang harus saya turunkan agar bisa mendapatkan hasil stream yang optimal. Tadi kita udah bahas hardware-nya, sekarang kita bahas untuk software-nya. Ada banyak aplikasi yang kalian bisa manfaatkan untuk streaming, tapi di sini saya sarankan kalian itu pakai Streamlabs OBS karena user experience-nya itu menurut saya lebih gampang daripada aplikasi-aplikasi yang lainnya. Setelah kalian login, pastikan kalian itu tambahkan source untuk menampilkan game yang lagi kalian mainkan. Caranya, kalian itu tinggal klik icon plus di bagian source, kemudian kalian itu cari game capture, kemudian add source, kemudian add a new source instead, namain terserah kalian nama gamenya apa, kemudian add source. Kemudian untuk settingan ini, kalian biarkan aja sesuai defaultnya, kemudian kalian klik done. Dan harusnya di sini kalian akan bisa melihat gameplay yang lagi kalian mainkan.
Dan di sini sebenarnya sih kalian bisa nambahkan beberapa source lainnya seperti viewers count, kemudian alert box, chat box, audio input capture, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan bahas hal tersebut karena di sini saya akan lebih fokus bagaimana kalian itu bisa mendapatkan hasil stream yang lebih lancar dan tidak patah-patah. Jadi kita sekarang akan masuk ke settings di pojok kiri bawah, kemudian kita masuk ke bagian output. Nah, output ini kalian pilih output mode yang advance, kemudian masuk ke menu streamingnya. Audio tracknya pilih yang pertama, encodernya ini pilih sesuai dengan GPU atau VGA kalian. Nah, kalau misalnya saya di sini pakai AMD, jadi saya pilih yang AMD aja. Kalau misalnya pakai Nvidia, silakan pilih yang Nvidia. Kemudian ini dua-duanya centang ya, result output dan juga enforce streaming service-nya. Output resolutionnya ini saya set di 720p aja karena kita akan streaming dan juga butuh power yang lebih. Karena kita itu pakai PC yang low spec, jadi ya jangan lebih dari 720p ya usahakan. Kalau misalnya mampu sih ya seperti RTX 2080, 3080 ya silakan kalian pilih yang 1920 x 1080. Tapi di sini kita akan pakai 720p aja. Kemudian untuk presetnya, ya ini sesuaikan dengan platform kalian aja. Kalau misalnya kalian itu streamingnya di YouTube, pilih YouTube streaming. Kalau kalian itu streamingnya di Twitch, silakan pilih Twitch streaming. Kalau misalnya hardware kalian memang mampu seperti RTX 3090, maka kalian nggak apa-apa pilih high quality recording. Tapi karena kita sekali lagi pakai PC yang kentang atau yang speknya itu nggak terlalu demanding, maka sesuaikan aja sama platform yang kalian lagi stream. Kemudian untuk quality presetnya kita pengen yang cepat, jadi kita pilih yang speed. Kemudian untuk prepass mode kita disable, bitrate-nya ini ya standarnya sih sebenarnya 3000 sampai 3500 ya, tapi karena kita pakai PC yang sekali lagi speknya itu agak rendah, jadi kita set di 2500 aja. Oke, kemudian untuk view mode-nya basic dan udah itu aja untuk settingan di bagian outputnya. Kemudian audio ini ya biarkan aja, sesuaikan dengan defaultnya 44,1 GHz dan juga stereo. Kemudian kita masuk ke menu video. Di sini ada base canvas resolution. Ini adalah resolusi monitor kalian atau layar kalian. Jadi kalau misalnya layar kalian itu cuma 1080p, jadi setnya ke 1080p aja. Kalau 4K ya silakan set di 4K. Kemudian untuk output scale-nya ini adalah resolusi yang akan tampil di video stream kalian. Jadi pastikan kalian itu tidak membebankan PC ataupun laptop kalian. Di sini saya setnya ke 720p aja karena kalau ke 1080p itu ya pasti bakalan keberatan. Kemudian untuk downscale filternya, karena ini adalah PC atau laptop yang masih kurang demanding speknya, jadi saya pilih yang fastest biar dapat hasil yang lancar dan juga cepat. Kalau misalnya saya naikkan ke Big Cubic, ini bakalan agak patah-patah ketika streamingnya. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan laptop atau PC kalian. FPS type-nya ini common FPS, kemudian untuk FPS-nya sendiri saya pilih yang 30 aja. Karena memang ya memang mampunya segitu. Kalau misalnya mau di set 60 monggo. Kalau mampu ya nggak apa-apa, kalau nggak mampu silahkan turunin ke 30 fps. Dan itulah dia settingan yang selama ini saya pakai ketika lagi streaming. Dan hasilnya kalian bisa lihat aja di Twitch saya ataupun di YouTube saya. Hasilnya itu cukup memuaskan dan juga cukup lancar. So mungkin sekian dulu aja ya untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian yang lagi nonton. Dan ya sekian dulu aja. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like dan share video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan